Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Kamis malam tanggal 20 Jumadal Ula 1433 Hijriah, kita duduk bersama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan salah satu amal ibadah, yaitu menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kali ini bertema amalan penghantar rezeki. Hendak sugih kau berata, mohon gak ada hendak sugih keluar dari kajian ini. Ini kajian gasan orang hendak sugih. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pilih bulan, pilih bala, mau kaya bersyukur atau dijadikan oleh Allah sebagai orang miskin bersabar. Nah, pilih. Anda kaya bersyukur. Mohon Anda kaya bersyukur, ujar orang-orang miskin. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku tadi hendak kaya bersyukur kelak. Aku pernah melihat ke dalam surga. Ternyata
penghuni yang paling banyak di dalam surga adalah orang-orang fakir, miskin, orang-orang miskin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a fi zumratil masakin. Artinya, wahai Allah, jadikanlah aku sebagai orang miskin, wafatkanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin di akhirat. Masih memilih kaya bersyukur? Ayo biang. Ini kajian kita judulnya Handak Sugih, Amalan Penghantar Rezeki. Tetapi permasalahannya mau dipilih. Kita disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendak jadi orang kaya bersyukurkah atau orang miskin bersabar? Ujar orang-orang miskin lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik, ditanya oleh Raja Heraklius, Sa'altuka asyrafan nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum. Wahai Abu Sufyan, aku bertanya kepada engkau, yang mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang-orang miskin atau orang-orang yang derajatnya tinggi, kaya, strata pendidikannya tinggi, terkenal di masyarakat Arab? Kata Abu Sufyan, du'afa'uhum ittaba'uhu, yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang miskin. Kata Heraklius, wahum atba'ur rusul, dan orang-orang miskin adalah pengikut para rasul. Masih ingin menjadi kaya bersyukur? Suruh milih kita, kaya bersyukurkah, miskin bersabarkah? Kemudian kata orang-orang kaya, kagak itu. Orang-orang kaya mengatakan 7 ayat di dalam Al-Quran tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana amalan jihad apabila 1 tetes darah gugur, maka diampuni seluruh dosa kecuali hutang. Keistimewaan jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzirwatu sanami al-jihad, dan tingkatan Islam yang paling tinggi, pokok amalan Islam yang paling tinggi adalah berjihad. Itu jihad, berperang di jalan Allah, tidak bisa dijalankan kecuali dengan harta. Modal nekat kada boleh berjihad. Biar orang kaya, 7 ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang jihad selalu dibarengi dengan apa? Dengan harta. Ulun bacakan salah satunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 95 sampai 96. La yastawil qa'idun minal mu'minina ghairu ulil dharar minal wal mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak akan sama orang-orang yang duduk dari orang beriman selain orang-orang yang berbahaya atau orang-orang yang mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad dengan apa? Dengan harta. Jar orang sugih nang bersyukur, kami bisa berinfak di jalan Allah. Nah, bingung kami.
Hendak tadi sudah hendak dah, malih sudah hendak menjadi orang miskin bersabar. Orang miskin bersabar paling banyak penghuni surga, pengikut Rasul. Kemudian orang miskin adalah orang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat bersama beliau. Sudah hendak tadi menjadi orang miskin bersabar. Ini ada pula orang kaya bersyukur, ada keistimewaannya. Kemudian kata orang kaya, kalian itu kalau sembahyang, sholat, kami juga sholat. Kalian bulan Ramadan berpuasa, kami juga berpuasa. Kalau kami bersedekah, orang-orang kaya bersedekah, orang miskin kada bisa. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang kaum fakir miskin dari kaum muhajirin. Muhajirin itu kan berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan seluruh harta kekayaannya, pergi ke Madinah. Di Madinah tidak ada harta, makanya menjadi orang miskin. Mereka mengadu kepada Rasulullah, tetapi aduannya bukan karena miskinnya. Coba perhatikan, beda dengan kita kalau tetamu tuan guru, ustadz, kiai, amalan yang paling ketujuh dimintai ya Pak. Ini Bang, kajian kita nih, ya kok ulun gasan sugih. Ya Pak, kada pernah minta kita amalan lawan tuan guru kayak apa masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka. Tuan guru kasihan, kiai hajinya kasihan, ustadznya kasihan, dimintai cuma amalan bagaimana bisa laris dagangan. Kemudian itu kalau seandainya ada ustadz yang suka memberi amalan itu paling laris pokoknya sudah. Ya Pak? Paling laris. Nah, ini kaum muhajirin mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud duzur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu meraup seluruh pahala. Kata Rasulullah SAW, wa madza? Bagaimana itu? Kata para sahabat Nabi yang miskin-miskin tadi, yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya sholat sebagaimana kami orang miskin sholat. Yasumun kama nasum. Mereka berpuasa, orang-orang kaya berpuasa sebagaimana kami berpuasa orang-orang miskin. Walakin yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi bedanya kami dengan mereka, orang kaya bisa bersedekah dengan sisa harta mereka. Ayo pian bingung pokoknya malam ini. Hendak jadi orang sugih bersyukurkah atau orang kaya orang miskin bersabar? Ada yang masih milih lagi? Jawaban yang paling kuat adalah kata seorang ulama besar di abad ke-9 Hijriah. Sekarang kita ini abad ke-15 Hijriah. Abad ke-9 Hijriah, Ahmad bin Abdul Alim Al-Harrani rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari kota Damaskus yang sekarang lagi perang di antara mereka. Beliau mengatakan, was-sawabu anna hadza la yafdulu min hadza mutlaqan wa la hadza min hadza mutlaqan. Pendapat yang benar adalah orang kaya yang bersyukur tidak lebih utama daripada orang miskin yang bersabar secara mutlak. Begitu juga kebalikannya, orang miskin yang bersabar tidak lebih utama daripada orang yang kaya bersyukur. Bal afdaluhuma atqahuma. Akan tetapi yang paling utama dari dua orang ini, si kaya bersyukur, si miskin bersabar, adalah yang paling bertakwa. Dan ingat, jumhur ulama berpendapat bahwasanya miskin yang bersabar lebih utama. Tetapi kita memilih pendapat yang paling bertakwa lebih utama.
Kemudian beliau mengatakan, fa in istawaya fit taqwa istawaya fid darajah. Jika keduanya antara miskin yang bersabar dengan kaya yang bersyukur sama dalam ketakwaan, maka sama di dalam derajatnya. Sama apa? Sama. Siapa yang lebih bertakwa itu yang lebih utama. Kalau kita sudah mengambil hukum, maka dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid." Wahai manusia, Rabb kalian itu satu, nenek moyang kalian itu satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Perhatikan, ini yang masih menenteng orang kalau seandainya orang itu strata pendidikannya paling S1. Dilihat dari strata pendidikan. Yang masih melihat orang yang menyapu-nyapu di jalanan dengan mata sepandang mata saja, memandang remeh. Ingat, jangan-jangan dia lebih mulia di hadapan Allah daripada orang-orang yang berdasi, daripada orang-orang yang naik mobil, daripada orang-orang yang rumahnya tingkat. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang lebih bertakwa. Malu. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, orang sombong itu adalah salah satu tentara yang paling taat kepada iblis. Yang tahulah bahwasanya dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya ada 3. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa, awwalu dzambin usiyallahu bihi thalatha. Perhatikan, ini yang masih ada sombong di dalam hatinya. Yang dosa pertama kali Allah dimaksiati dengannya 3. Yang pertama, al-kibru, dosa sombong. Dilakukan oleh siapa? Oleh setan, iblis. Yang akhirnya karena dia sombong mendapatkan titel yang tidak pernah makhluk yang diciptakan Allah mendapatkan titel itu, yaitu Ar-Rajim. Iblis itu sombongnya bagaimana? Ketika dia mengatakan kepada Allah, ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, dia mengatakan, "Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Wahai Allah, engkau telah ciptakan aku dari api, dan Nabi Adam telah engkau ciptakan dari tanah. Ngapain aku sujud kepada Nabi Adam? Sombong. Yang kedua, dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya, al-kibru wal hasad yang dilakukan oleh anak-anaknya Nabi Adam, Qabil kepada Habil. Yang ketiga, yaitu tamak yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam ketika diganggu oleh iblis. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya an sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata iblis kepada Nabi Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam, Rabb kalian, Allah tidak melarang kalian untuk mendekati pohon ini kecuali karena gara-gara Allah takut kalian akan jadi malaikat atau kalian akan kekal tidak mati. Gara-gara tamak itulah yang akhirnya Nabi Adam mendekati pohon tersebut. Perhatikan, dosa sombong berarti orang yang sombong mengikuti iblis. Dan ketahuan
Orang sombong itu ketahuan dari gaya duduknya, gaya bicaranya. Ketika dikorek-korek kan ada isinya. Sama persis kayak iblis. Iblis itu menyombongkan diri, dia diciptakan dari api dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kira-kira mana yang lebih bermanfaat? Ya, hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ulun berbicara ini tadi? Karena ulun membaca hadis yang mana Nabi mengatakan tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. La fadla li Arabin wala ala ajamin wala li ajamin ala Arabin, dan tidak ada perbedaan keutamaan yang dimiliki oleh orang bukan Arab dengan orang Arab. Wala ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bitaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit putih atau orang yang berkulit merah kecuali dengan takwa. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sebenarnya membicarakan amalan penghantar rezeki, mudah sugih. Semua dari kita ingin. Tidak ada yang bisa mengelak dari itu. Jangan kita menjadi orang munafik, karena semua dari kita ingin harta. Dan ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta hubban jamma. Itu apa? Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau Taisir Karimur Rahman, hubban jamma katsiran syadidan. Mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar dan sangat kuat. Makanya Pak, dua serigala lapar saja kalah dengan manusia. Ya, dua serigala lapar yang dilepas kepada kambing kalah lawan tamaknya manusia terhadap harta. Coba perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Madzibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mali 'alal mal min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini." Artinya, tidak ada dua serigala yang lagi lapar dilepas pada seekor kambing. Kira-kira Pak, apa yang terjadi pada kambing itu? Serigala lapar dilepas pada seekor kambing. Apa yang terjadi pada kambing itu? Kau bejinak lagi, habis kambingnya lawan habis-habisnya. Tetapi ada lagi yang lebih buas daripada itu, yaitu seorang manusia yang tamak kepada harta lebih buas daripada dua ekor serigala yang lagi lapar dilepas kepada seekor kambing. Makanya Pak, tidak heran kalau saham dioplos, saham merica dioplos, subhanallah. Tahu diberi formalin, kada heran kita. Minyak kelapa dioplos, semangka disuntik, pentol bakso, belum kadang menuduh nang berjualan bakso lah. Pentol bakso dibuat dari daging apa? Tikus, Pak. Nah, bisa malam ini kadang makan bakso. Kenapa sampai seperti itu? Yang gajinya jutaan, puluhan juta, masih ingin yang ngecek-ngecek 50 ribuan, 10 ribuan. Ini mak kada mau jalan kecuali harus ada 5 ribuan di situ amplop. Kenapa? Karena memang seperti itu sifat manusia. Dan
rakusnya manusia terhadap harta itu tidak mengenal umur. Pian hendak bauban jenggotnya, hendak mengikuti tongkat berjalan ngalih, itu lebih puas terhadap harta. Ada mengenal tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi itu manusia terhadap harta. Dalilnya Pak, ulun berbicara seperti harus pada dalil Pak. Kada mau ulun statement kayak itu ya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahramu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnatan." Anak manusia bisa menjadi tua, bisa ubanan, bisa keriput, bisa, tetapi tambah kuat, semakin tua semakin kuat dari dia dua hal. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Tamak terhadap harta dan ingin panjang umur, takuni japian ini kai hendak bertambah umur benar. Makanya orang didoakan semoga panjang umur, itu jangan didoakan semoga panjang umur aja, pas semoga panjang umur jadi penjahat. Coba doakan semoga panjang umur dalam kebaikan. Itu bagusnya. Jadi namanya tamak terhadap harta itu kadang mengenal umur, Pak. Yang dia ada penonang berjenggot-jenggot nih, nang mas yang sudah beruban-uban nih, kadang mengenal umur. Tamak terhadap harta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami itu, sekarang amalan penghantar rezeki yang pertama, istighfar. Jadikan lisan kita basah senantiasa selalu dengan istighfar. Dalilnya apa? Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kata Nabi Nuh, "Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah senantiasa Maha Pengampun." Kalau sudah beristighfar, apa yang terjadi? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat. Satu. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dan membantu menolong kalian dengan harta. Penambah harta itu istighfar, Pak. Yang sudah kawin lawas, belum mempunyai anak, kata Allah, yumdidukum bi amwal wa banin. Menolong kalian, memperkuat kalian dengan harta dan dengan anak. Kemudian setelah itu, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah akan menyuburkan bagi kalian kebun-kebun kalian dan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai kalian. Berarti dengan istighfar kita mendapatkan beberapa berkah, di antaranya turun hujan, dapat harta, dapat anak, kebun, sawah, pertanian subur. Kemudian sungai-sungai tidak kemarau, tidak surut. 5 keistimewaan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diceritakan dalam tafsir Al-Qurtubi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Minta hujan. Ketika sholat istisqa, beliau hanya mengucapkan nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah. Dan dalam sholat istisqa itu ada berdoa. Doa beliau cuma istighfar. Ditanya oleh para sahabat Umar, "Ma ra'ainaka istasqaita wahai Umar, kami enggak melihat engkau minta hujan."
Kita ini kan sekarang lagi sholat minta hujan, engkau cuma istighfar saja. Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata beliau, laqad talabtul matara bi mahadihis sama allati yustanzalu biha al-matar. Thumma qara'a istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Artinya, aku telah meminta hujan dengan awan-awan yang banyak, yang mana dengannya turun hujan. Kemudian beliau membaca ayat tadi, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin rezeki banyak-banyak istighfar. Ada cerita menarik, Pak. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsirul Qurtubi, bahwa seorang tabi'i terkenal, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, pernah didatangi, saya bacakan bahasa Arabnya, syaka rajulun ila Al-Hasan Al-Judubah. Ada seorang mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang bahwasanya daerahnya tidak pernah subur. Tidak pernah apa? Subur. Satu. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, kamu banyak-banyak istighfar. Datang lagi yang lain, syaka akharu ilaihil faqra. Datang lagi yang lain mengadu tentang kemiskinan. Kata Hasan Al-Basri kepada orang yang mengadu yang kedua ini, istaghfirillah, beristighfar banyak-banyak. Kemudian datang lagi yang lain, ud'ullaha an yarzuqani waladan. Datang yang ketiga. Rupanya yang ketiga ini kada dapat anak, sudah nikah lama. Kata yang ketiga ini, wahai Hasan, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikanku rizki seorang anak. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, berdoalah kepada Allah. Kemudian setelah itu, wasyaka ilaihi akhar jifafa bustani. Yang keempat datang orang yang mengadu kemarau, kekeringan, sampai tanah-tanah kebunnya pecah-pecah, kering. Kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Udah berapa ikung, Pak? 4. Ya, dengan bermacam kaduan, dengan bermacam aduan dan permasalahan, cuma dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Ketika ditanya, wahai Hasan, orang mengadu berbagai macam permasalahan, kamu cuma memberikan amalan istaghfirillah, kenapa itu? Kata Al-Hasan Al-Basri, ma qultu min indi syai'an, aku tidak mengatakan ini dari diriku, dari kantongku, kada. Pak, hati-hati baik, mun kita berdakwah itu mengajak orang berbicara kayak ulun ini di hadapan, berbicara hanya dari kantong kita, ada dalilnya, hati-hati, ditakuni Allah dari kiamat. Kada mudah begitu berpandang di sini, kada nangandang di kameranya, Bang. Kada mudah mendapatkan undangan di Masjid Al-Jihad ulun istikharah dulu. Kada mudah. Berpandir di hadapan orang banyak itu tidak mudah, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka kalau seandainya ada nang ulun pandirakan tanpa dalil, lah kasih ampih. Ahmad Zainuddin turun dari podium, kada cocok berpandir. Ada mudah, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka seperti Al-Hasan Al-Basri, engkau memberikan amalan istighfar itu mana dalilnya? Kata Al-Hasan Al-Basri, ma qultu min indi syai'an, yang aku katakan bukan dari kantongku, bukan dari diriku. Innallaha ta'ala yaqul. Coba enak kan kalau ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha yang selalu memberikan ampunan. Allah menurunkan hujan dari langit dan membantu kalian dengan harta dan anak, menjadikan kebun-kebun kalian tumbuh subur, menjadikan sungai-sungai kalian mengalir. Tetapi ingat Pak, istighfar itu bukan hanya di lisan. Kata Fudail ibnu Iyad, perhatikan, orang yang butuh istighfar, orang ini beristighfar, tapi istighfar sidin itu butuh istighfar lagi. Kenapa? Karena istighfarnya cuma di lisan. Kata Fudail ibnu Iyad, seorang ulama abad ke-5 Hijriah, beliau mengatakan, istighfarun bila iqla' taubatul kadzabin. Istighfar tanpa melepaskan dosa, itu namanya taubatnya orang-orang yang tukang dusta. Astagfirullah. Ambil main ikuti remote televisi. Astagfirullah. Astagfirullah. Sudah timba itu remote televisinya, melihat orang nggak ada baju. Subhanallah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang kedua. 4 menit lagi habis waktunya. Amalan yang kedua, sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang bersedekah dia tidak akan pernah rugi. Surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian sedekahkan, nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Ingat Pak, harta yang kita sesungguhnya itu adalah yang kita jalankan di jalan Allah. Mobil yang kita miliki, kita cuci saban subuh. Motor kita nyalakan saban subuh, kita perbaiki, kalau sudah mati Pak, kemana itu? Pun siapa itu? Berpindah ke ahli waris. Rumah yang kita baiki setiap tahunnya, kalau kita meninggal, ampun siapa itu? Ahli waris. Kadang awal dibawa ke dalam kubur. Harta kita sesungguhnya adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika mengomentari surat tadi Saba ayat 39, beliau mengatakan, mahma anfaqtum min syai'in fima amarakum bihi wa abaha lakum fa huwa yukhlifu alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jazaa'i wa thawab. Apa saja yang kalian nafkahkan dari apa-apa yang diperintahkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menafkahkan, maka Allah menjanjikan untuk diganti. Diganti bukan hanya di akhirat, di dunia diganti Pak. Ini dicoba bagi orang-orang yang mencoba. Ya, dan ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini, perhatikan, yang engken, yang pelit. Ingat, di dalam agama Islam, iman lawan sifat engken kada pernah bersatu. Dalilnya dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Artinya tidak akan pernah berkumpul sifat engken, kikir, pelit, medit, apalagi itu pamalar. Dapat tulang ulunya di Banjar, dapat kosakata banyak benar. Dulu kada pernah mendengar lagi pamalar. Kada pernah berkumpul sifat engken, pamalar, pelit, medit, kikir lawan keimanan di dalam hati seorang hamba selamanya. Maka baik, mun engken itu ada aja kisah-kisahnya yang aneh-aneh. Coba perhatikan, lu hendak mengisahkan kisah orang engken lah. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita, kana al-hajibu rajulan min ajallil Arab.
Ada seorang yang bernama Al-Hajib, orang terkenal di Arab. Wa kana bakhilan, ya, tapi dia ini bakhil banget, pamalar. La wa kana la yuqidu naran bilailin karahata an yaraha ra'in fayantabi'u bi dhaw'iha. Saking pamalarnya, Pak, kada mau menyalakan lampu nih. Kenapa? Mun menyalakan lampu kena orang umpat-umpatan bertarang-tarang lawan lampu sidin. Saking pamalarnya, engken barang, subhanallah. Nah, ini para ikhwah. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kadang-kadang orang yang pemalar dengan orang yang ahli sedekah itu kadang-kadang mengeluarkan sesuatu yang sangat luar biasa dari kisah-kisah mereka. Sekarang mau nak berkisah orang yang ahli sedekah. Aisyah radhiyallahu anha ahli sedekah. Beliau suatu hari membagi-bagikan 1000 dirham kepada manusia. Pada waktu dari pagi beliau itu berbagi-bagi duit aja sampai sore. Kata waktu itu sidin puasa pula. Kata Aisyah kepada pembantunya, ya jariyah alayya futuri, wahai pembantuku, coba datangkan makanan, aku hendak berbuka puasa. Kata pembantunya, datang pembantunya sambil membawa roti lawan minyak zaitun, itu aja bukanya, roti lawan minyak zaitun. Kata pembantunya, kenapa tadi siang kada nungkar daging? Jar Aisyah radhiyallahu anha, "Lau dzakkartini la fa'altu." Kalau seandainya engkau tadi siang mengingatkan aku pas aku bagi-bagi duit kita nungkar daging dulu. Coba, saking dermawannya, lupa lawan dirinya sendiri bahwasanya tadi hari ini saya berpuasa dan tidak ada alat makanan untuk dijadikan sebagai berbuka puasa. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, terutama perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu yang membiayai anaknya sekolah, jangan merasa berat karena di situ rezekinya. Bersedekah gasan anak yang lagi sekolah menuntut ilmu, terutama ilmu agama, di situ rezekinya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik bercerita, di zaman Nabi ada 2 orang saudara. Fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu. Yang satu kan 2 saudara. Yang satu senantiasa duduk di majelis ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua senantiasa bekerja. Nang begawi ini pusang. Mereka nyamannya duduk aja lawan Nabi Muhammad SAW. Aku setiap hari begawi. Yang kedua mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, si fulan saudaraku kerjaannya cuma duduk bersama engkau nuntut ilmu, sedangkan aku bekerja capek pusang sidin. Perhatikan orang tua pusang nih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yang kedua ini, la'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau diberikan rezeki oleh Allah gara-gara saudaramu nuntut ilmu. Jadi ketika kita menyamui anak itu untuk nuntut ilmu, terutama ilmu agama, maka kita berdoa semoga Allah memberikan rezeki kepada kita. Nah, sudah adzan dulu atau selesai belum selesai kan? Siapa panitia Pak Haji? Adzan ke dulu? Saya kan. Nah, panitia mana nih? Tuntuakan aja dulu. Sudah kelola. Padahal masih banyak amalannya. Ulun bisi amalan 10 amalan penghantar rezeki, atau yang terakhir ulun sebutkan biar kita berhenti pada angka yang ganjil karena Allah Subhanahu wa taala mencintai yang ganjil. Yang ketiga yaitu menyambung tali silaturahim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man sarahu an yursata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung tali silaturahim. Ya, sambung tali silaturahim. Bahkan subhanallah, hati-hati nih nang suka memutuskan tali silaturahim. Kada betaguran 3 hari 3 malam, batasannya 3 hari 3 malam aja. Hati-hati nang suka memutuskan tali silaturahim, ditakutkan mati dalam keadaan suul khatimah. Coba perhatikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yuwassa' lahu fi rizqihi wa yudfa' anhu maitatu su' falyattaqillah wal yasil rahimah." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan dijauhkan dari mati dalam keadaan buruk, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim. Kalau sudah menyambung tali silaturahim itu baik, harus ada 2, harus memaafkan lawan lapang dada. Ini ada orang sebagian memaafkan aja, tapi kada lapang dada. Ayo jauh maafkan, karena isuk-isuk mau ada perkumpulan sidin hadirlah, mau hadir kada mau aku hadir. Ini kada lapang dada ngarannya. Mun ditakuni pian memaafkan kada mau maafkan, tapi kada lapang dada. Mun ada di ujung gang sana sidin, ulun di sini, ulun memaafkan sidin, tapi kada lapang dada, mencari gang yang lain. Ini kada memaafkan namanya, kada melapang dada. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13, "Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Maafkan mereka dan lapang dada, harus 2 baik. Maafkan mereka dan lapang dada. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ceritanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Mistah, karena Mistah ikut-ikutan menyebarkan berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang kaum munafikin tentang perbuatan tidak senonohnya Aisyah radhiyallahu anha. Kata kaum munafikin, "Nah, Mistah umpat-umpatan bepandir." Kata Abu Bakar, padahal Mistah ini adalah masih kerabatnya Abu Bakar, dan Abu Bakar yang membiayai Mistah ini. Kata Abu Bakar, "Gara-gara engkau berbicara, saya tidak akan menafkahi engkau lagi, Mistah." Turun ayat surat An-Nur ayat 22. Allah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, kelapangan harta di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan lagi kepada orang-orang dari kerabat mereka, orang miskin, kaum muhajirin yang berjihad di jalan Allah. Mistah itu adalah orang yang ikut peperangan Badar. Tetapi kata Allah, hendaklah maafkan, 1. Yang kedua, lapang dada. Ganjarannya apa? Perhatikan. Yang masih saat ini menyimpan dendam melawan saudaranya, perhatikan orang yang ganjarannya memaafkan dan lapang dada. Apa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maukah kalian diampuni oleh Allah? Mbah kajian ini Pak Imun ada nang masih bersangitan berselaman aja. Jaminannya diampuni oleh Allah. Siapa yang ada ampun? Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah mendengar ini, beliau sudah bersumpah, aku kadang mau memaafkan lagi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Maukah engkau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Bala ya Rabb, tentu aku mau, wahai Rabbku, diampuni oleh Allah." Nah, jadi kalau seandainya orang yang menyambung tali silaturahim akan diluaskan rezekinya. Dan ingat, yang paling baik itu meskipun kita bujur, meskipun kita bukan orang yang salah, yang paling baik yang pertama kali mengucapkan salam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath." Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertaguran dengan saudaranya muslim yang lain lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani yasuddu hada wa yasuddu hada. Dua orang ini saling bertemu, tetapi yang satu berhadapan ke sana, yang satu ke sana. Kalau diujungkan ke sana, pada mau sih tentu tamu lawan ujungkan ke sini. Kata Nabi Muhammad SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik yang kedua yang lagi berseteru ini, yang pertama kali mengucapkan salam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 amalan ini menghantarkan kita mendapat rezeki yang halal. Dan satu pesan terakhir, Pak, dalam mengais rezeki itu yang penting adalah bagaimana mencari yang halal, mendapatkan harta yang halal, bukan bagaimana mencari harta yang banyak, karena banyak atau sedikit sudah ditakdirkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana." Allah telah menulis takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mau usaha bagaimana saja, ya, yang penting kita halal carinya. Jangan yang penting itu banyak. Ini kalau seandainya prinsip dasarnya yang penting itu banyak, maka tadi semangka disuntik, mie formalin, tahu, saham dioplos, alhamdulillah. Dan anehnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pas ulun kisahkan cerita ini, di negara saya di Indonesia kejadian orang mencari duit sebagian seperti ini. Kawan-kawan nurun dari Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, India Selatan, Kerala, Pakistan. Sidin Bapak lihat, oh di daerah kita kayak itu juga. Sama internasional kriminal namanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik dari kami berbagi manusia biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.